Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kamu sudah taat karena kamu sudah diselamatkan. Tetapi ingat, ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tidak main-main, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang sangat serius, ya. Namanya takut dan gentar itu benar-benar, takut, ya. Takut apa? Takut nanti kalau saya itu tidak sungguh-sungguh bertobat, keselamatan ini bisa, ya, lepas, ya. Tidak pernah hilang dari pihak Tuhan. Sudah diberi sekali selamat, engkau diberi keselamatan. Ini nih tiket, ya, kita sudah terima. Tapi siapa yang bisa menghilangkan keselamatan itu? Dari pihak kita. Entah karena kita tidak menjaga tiket keselamatan itu, atau dia hilang karena kita teledor. Makanya Alkitab berkata, ya, tetap kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja selama aku ada, kata Rasul Paulus, terlebih-lebih lagi sekarang setelah aku tidak hadir. Ya, jangan kita mengerjakan keselamatan kita itu hanya karena di depan pendeta, hanya karena di depan orang supaya dilihat. Ya, tetapi Rasul Paulus bilang terlebih setelah Rasul Paulus nggak ada. Saya itu sering, saudara, ya, kalau saya datang misalnya ke satu rumah atau ke satu tempat, ya, ada orang-orang yang, ya, misalnya nih mereka merokok, saudara. Setelah melihat saya datang itu, ya, tiba-tiba langsung, buang cepat, ada pendeta datang. Jadi seringkali saya itu, ya, merasa, ya, lucu gitu, saudara, ya. Ada orang-orang Kristen itu yang masih, ya, di depan pendeta dia berusaha menjaga, ya, dia itu tidak merokok, dia itu tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi dia lupa bahwa mata Tuhanlah yang mengawasi hidupnya, gitu, ya. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, jangan ketika aku ada saja kamu mengerjakan keselamatanmu. Terlebih sekarang ketika aku tidak hadir bersama-sama dengan kamu. Waktu aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, ya, kamu harus terus mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku ada, terlebih setelah aku tidak ada. Saudara, mari kita melakukan, ya, semua kegiatan kita, ibadah kita, hal-hal yang, ya, kita jalani di dalam Tuhan itu bukan hanya supaya dilihat oleh orang, tapi yang terutama, ya, karena Tuhan tuh melihat hidup kita. Jadi banyak yang bertanya, bagaimana sih, Bu, caranya mengerjakan keselamatan? Ya, kita harus terus membangun kehidupan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Contoh, kalau kita disakiti, kita disia-siakan, kita dilukai, maka kita harus belajar, Tuhan, saya mau terus belajar hidup dalam kekudusan. Saya nggak mau kepahitan, saya tidak mau kecewa dengan orang, saya mau terus menjaga hidup dalam kekudusan. Itu artinya kita ini mengerjakan keselamatan. Ya, ataupun ketika ada tantangan, persoalan datang menerpa hidup kita, kita tetap berkata, Tuhan, aku tetap mau percaya bahwa di dalam namamu, di dalam tanganmu itu ada jaminan atas setiap kehidupanku. Jadi apapun masalahku, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, mengerjakan keselamatan itu artinya apa, saudara? Kita terus berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun masalahnya, seberat apapun pencobaannya, maka kita akan terus sungguh-sungguh berusaha agar Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ayat 13 berkata di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita berdoa, ya, ketika kita menerima Tuhan, maka biar Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, dan Dia yang mengerjakan di dalam kita baik itu kemauan maupun pekerjaan, ya. Dan setiap orang yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu, ya, maka kemauan kita itu Tuhan yang ambil alih.